Welcome back bareng gue Bill Bohdor. Hari ini gue bakal ngajakin lo ngeliat keseruan di Art Jakarta yang ada 68 booths lebih dengan karya-karya seni yang menarik banget. Daripada lama, langsung aja kita lihat keseruannya di dalam. Dan gue sekarang lagi sama Koniko di Zen One Gallery yang coba cerita sedikit dong di Art Jakarta kali ini. Lo showcase siapa aja dan gimana perasaannya? Oke, perasaannya tentunya tiap tahun Art Jakarta selalu jadi ajang yang dinantikan oleh semua galeri di Indonesia. Kali ini Galeri Zen One membawa pameran tunggal Ugo Untoro yang seperti di belakang saya ini, serta ada satu booth lagi itu mix artis Teja Astawa, Syakib Sungkar, Boy Andre, dan Bill Model. Kayak kita lagi. Ya, nanti dilihat keren karyanya. Thank you. Karya Ugo ini sangat spesial karena kita benar-benar menampilkan karya-karya yang belum pernah ditampilkan di pameran-pameran Ugo sebelumnya. Jadi cukup spesial kali ini. Dengan apa di temsnya kok, apa yang menarik dengan Ugonya kok? Coba boleh cerita sedikit ya kak? Ugo sendiri bukan hanya dari karyanya yang menarik, tentunya dari personalitinya juga sudah menarik ya. Jadi karya-karya minimalis yang istilahnya kadang tidak masuk akal kenapa ini bisa begini, tapi kita melihat satu balutan yang kuat. Sampai kita juga, aku ngelihat yang paling ikonik di depan udah ada kuda. Kuda bentuknya nggak proporsi, besar pula, bahannya seperti itu, tapi it's Ugo. Orang tidak ada yang komplain, it's Ugo Untoro. Dan super tenang sekali kemarin dia di sini sama kita ya 2 hari turut ya, teman hari ini harus pulang ke Jogja, tapi it's very fabulous time. Last question kok, untuk Art Jakartanya sendiri gimana vibe-nya, apakah naik apa turun dari tahun ke tahunnya gimana kok? Kalau aku bilang sih dari tahun ke tahun naik, karena ya artis-artis di Indonesia tentunya benar-benar memancing orang untuk tidak hanya menyukai dan menikmati ya, tapi yang kurius-kurius, yang penasaran-penasaran makin banyak. Apalagi media sosial makin kuat sehingga orang tertarik untuk datang. Kalau saya bilang sih selalu naik. Oke, thank you so much. Kita bakal ngeliat-liat dan gue tunjukin karya-karya yang ada di sini. Ini sekarang gue lagi di salah satu art gallery yang bisa dibilang paling tua sama Ibu Marta dari Art One Museum. New Museum ya, Bu? Yeah. Bu, ini bener gak sih berapa tahun kira-kira udah di Fine Art kita sudah 40 tahun. Wah. Ya, jadi kita disebutnya Art One New Museum dan Art One Art Space. Art Space adalah untuk seniman-seniman kontemporary. Misalnya di sekarang ini kami membawa Anton Subianto, itu terus Desi Febrianti, Francisca dan Dadan Setiawan. Dari section modern art, kami bekerja sama dengan Art Agenda membuat satu joint booth di mana kami memasang misalnya Avandi, Sujoyono, Motar Apin, Ahmad Sadeli dan lain-lainnya. Dari section Indo-Euro kami membawa Lee Meyer, Hans Snell, Ari Smith, Renato Cristiano, Antonio Blanco ya. Antonio Blanco. Juga dari modern art Indonesia yang watercolor misalnya tuh Avandi, Sujoyono. Indo-Euro sendiri buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya apa sih Bu? Ya, Indo-Euro itu ada satu periode di mana seniman-seniman dari Eropa datang ke Indonesia, kebanyakan mereka tinggal di Bali. Lalu mereka mengajarkan kepada seniman-seniman Bali bagaimana melukis yang lebih akademis. Karena biasanya seniman Bali kan melukis lebih 2 dimensi ya, flat gitu. Tapi mereka membuka studio-studio mengajarkan cara melukis kepada seniman-seniman Bali. Sehingga akhirnya mereka menetap di Bali dan menjadi satu komunitas seniman-seniman Eropa yang disebut kita Indo-Euro. Kadang-kadang disebut sebagai Moi Indie. Karena mereka selalu melihat Indonesia itu baik, bagus gitu. Waduh, thank you so much Ibu. Jadi lo bisa lihat langsung karya-karyanya yang ada di sini. Ayo kita lihat yang lainnya. Dan yang gak kalah kerennya, banyak juga karya-karya yang pengen gue highlight di sini. Contohnya karya di belakang gue, ini ada 3 gitar dari juara perlombaan Super Musik Superstar 2023. Yang kebetulan gue menjadi juri di perlombaannya. Lo bisa ngelihat karya-karya keren yang ada di sini. Sebenarnya Super di tahun ini tuh mau nge-showcase apa sih Mas? Gue mau nge-showcasein
pemenang-pemenang Super Musik Superstar tahun 2023. Di sini ada karyanya Anomaly Broccoli, ada karyanya Lennox, dan ada karyanya Artaji. Untuk Art Jakarta tahun ini tuh gimana pengalaman lo dan sebagai Wah gila, super ini mewah pasti menurut gue sih. Ini acara gila sih, keren banget. Lo bisa ngelihat karya yang gila-gila banget. Dan bahkan sampai tadi yang pemenang-pemenang gue aja juga jalan tuh pusing mas, karena semua kayak bagus banget gitu kayaknya. Jadi mereka bingung sih ngeliat yang lain. Harapannya apa sih dengan dibikinnya super musik di sini? Harapan gue sih untuk kedepannya tentu aja supaya skena art Indonesia semakin maju ya, dan supaya Super Musik Superstar juga punya kesempatan yang lebih bagus lah untuk di tahun depannya. Buat teman-teman seniman-seniman muda di Indonesia yang ingin bergabung, tungguin aja, kita bakal bikin lagi. Wah, harus banget sih. Gue sebagai punya pengalaman juga sebagai juri di Super Musik tahun ini, dan gue ngelihat ini satu opportunity yang menarik banget. Jadi gue juga nyaranin kalian semua buat ikut. Thank you so much. Kita bakal ngeliat karya-karya lainnya. Makasih Pak. Nah, kebetulan sekarang gue lagi di Zola Zolu Gallery, dan ini gue lagi di belakang karya Om Richard Winkler bersama sang senimannya langsung. Om Richard, apa kabar? Baik-baik saja. Aku mau nanya sedikit tentang Art Jakarta kali ini. Gimana pengalamannya nih untuk Art Jakarta kali ini? Bagus. Tahun ini bagus, rame, banyak visitor, tempatnya bagus-bagus. Jadi menarik lah saya rasa. Dan aku ngelihat banyak titik-titik merah kayak kelihatannya di sini. Oh itu harus tanya sama galerinya, Iya. itu apa sih? Tapi gimana dari traffic apa segala macam, apa yang what do you feel about the Art Jakarta this year? Art Jakarta saya suka crowd-nya bagus. Yang datang bagus-bagus, semua suka lihat tentang cari ini karya ini. Jadi tamunya bagus sekali. Dan untuk showcase sendiri karya ini apa yang dibawakan buat tahun ini, Om Richard? ini tahun ini banyak karya, ada kayak dua warna kan, ada yang lebih calm, yang biru, purple, hijau, terus ada yang lebih hangat, yang merah. Jadi kita campur itu, jadinya kontrasnya bagus dan lebih menarik kan. Waduh, thank you so much Om Richard. Thank you. Ada pesan-pesan kali terakhir buat teman-teman pengalaman Om Richard dengan Art Jakarta? Datang cepat ke sini, ini kan hari terakhir. Kayaknya video ini naik udah selesai. Udah selesai, udah telat ya. Oke. Datang tahun depan. Iya. Jangan sampai ketinggalan ya. Thank you so much Om Richard buat waktunya. Yo, sekarang gue lagi di Candice Gallery bersama Denny, salah satu ownernya. Bro, gue boleh nanya nggak dikit, di Art Jakarta ini, apa yang lo showcase di galeri lo? Well, kita ada dua abstract artists, sisters Jiwo and Hana Shin, who is also a teacher. The younger sister, Jiwo Shin, learned in the US, and the older sister learned in the UK. Kita ada juga Pandegiri Ananda, Ryan Geraldine, Atesi Tompul, and finally Eden Ramerson. Oh, jadi emang, what do you feel about Art Jakarta this year? Apa yang menarik tentang Art Jakarta, bro? Oh, this year definitely yang menariknya, I think it goes without saying, it's the variety. I know that sounds kind of mundane, but you've seen you've seen around. You know that not only the diversity, like I mean, we got that. Sculptures of God of War, whatever that is. Everyone has been stepping their game up this year. Easily, sounds like a gimmick, but I think it's the best Art Jakarta ever. And I've told that to pretty much like everyone. And I think it's one of the greatest time for art itself, because there was a phase for modern, contemporary, conceptual, but now it's like all gloves are off. Everyone can be in. And you know, it's just a matter of ideas and experimenting, trial and error, and you know, I think there's something for everyone. Yeah, true. And how about the crowd, bro? That's a great question. I guess it would depend. To be honest, I guess it would depend on who you ask. Like right now, we are running a both
the sister company of our main company, Andis Gallery, which focus on modern art, and we're running on contemporary. Not doing a shameless plug-in, but we have enough varieties. We've been handling different kind of artists that we've noticed some have fallen out of quote-unquote fallen out of style because you know sometimes it's just a little bit stagnant for people, right? It's just like music, right? Sometimes K-pop's at the top, and sometimes it's and then it was rap. So yeah, we definitely notice some fluctuations in the taste. And to answer the question concisely, there are a wave of like new collectors and new styles of art which even the older generations also are interested in, but especially the younger one. Interesting perspective. And some of them actually, Shamedidin from Luxina, shout out. He also mentioned the same thing. Like he was bored. He's been around for quite a while, and he said like, well, we like seeing the fresh stuff. So don't be afraid to like go out of your comfort zone. Jaga your you know. Seperti yang lo dengar tadi, gimana menariknya, dan kita lihat langsung juga parent company-nya Andis Gallery. Ayo, thank you so much bro. Thank you, Bill Modordali.